Halo, selamat sore viewer dan subscriber semuanya. Hari ini kita hadir lengkap bertiga. Saya Sam dan Faudi. Sebelum kita mulai membahas hal-hal receh, hal receh hari ini, mari kita sapa dengan anti cemas. Dengan ketiga, anti cemas. Antarkan informasi. Ulang. Hitungan ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. Anti cemas. Antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Baiklah viewer semuanya, hari ini kita akan membahas tentang jejak digital. Jejak digital itu apa nanti Pak Odi jelasin. Saat ini kita atau banyak orang di dunia nyata atau pengguna internet itu tergagap-gagap, tidak menyangka apa yang dia posting terdahulu itu sekarang malah menjadi bumerang bagi dirinya. Ada yang digunakan sebagai bahan untuk menyerang, membuli dan lain sebagainya, dan itu sangat merugikan. Karena itu kita harus berhati-hati tentang jejak digital kita. Kita harus membuat jejak digital yang bagus. Jejak digital itu apa Pak De? Silakan Pak De. Jejak digital ini sangat penting nih bagi terutama generasi muda, karena kita sekarang di zaman milenial. Karena tentu jejak digital ini perlu diketahui oleh para generasi muda. Jejak digital adalah jejak data yang muncul ketika seseorang menggunakan internet. Jadi ketika kita menggunakan internet, kita masuk ke situsnya, ke perangkat laptop, komputer, smartphone lainnya, itu akan tetap menjadi semacam jejak, tanda jejak bagi kita secara digital di dunia IT ini. Demikian kira-kira Pak ya? Ya, betul. Mungkin masuknya bisa lewat email, lewat situs-situs media sosial. Ya, yang penting jangan karena ingin viral kemudian kita iseng membuat status yang aneh-aneh di medsos gitu ya. Ya, Sam, apa contoh-contoh jejak digital yang merugikan? Tentu banyak ya. Ya, salah banyaknya apa? Salah banyak. Kita kasih contoh sebanyak-banyaknya. Ya. Misalnya nih, apa kasus jejak digital yang saya lihat di mengemuka sekarang? Ya, saya lihat sih di newsdetik.com. Ini adalah salah satu kasus dari seorang public figure, artis ya, yang kita tidak boleh juga menyebutkan namanya secara langsung di sini, tapi teman-teman bisa lihat nanti di detik.com. Coba teman-teman bisa di search atau di Google pencarian, cari aja contoh kasus jejak digital. Nah, di sana nanti ada salah satu kasus artis public figure yang baru-baru ini tenar, dan di situ udah terlihat langsung tertera. Di sini ya, artis titit. Apa yang dilakukan saya? Ya, dia sebagai tersangka di situ, tersangka video syur atau video dewasa di sana. Video mantap-mantap. Iya, mantap ya, video mantap. Tapi itu sebenarnya tidak bagus untuk ditiru ya, untuk kalangan anak-anak muda. Jadi jangan melakukan hal-hal yang di luar batas norma-norma, karena kita hidupnya di Indonesia, jadi kita harus mengikuti norma-norma yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan kita. Dan setiap lingkungan kan mempunyai normanya masing-masing ya, seperti itu. Jadi adat ketimuran harus kita jaga terus. Nah, di sini di sini ada salah satu petinggi dari kepolisian berkata, jangan pernah sekali-sekali buat konten yang sifatnya di sini pornografi ya. Nah, di sini dengan menggunakan handphone, karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, jadi akhirnya langsung dia bilang akhirnya kan kayak gini ya. Itu dia bicara seperti itu. Jangan posting lah pokoknya dengan gadget. Nah, kata salah satu petinggi yang memeriksa artis tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan sembarangan buat
konten ya. Jadi kita harus contohlah kami ini anti cemas. Coba teman-teman cari kita jejak digital kita semuanya pasti memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak muda, bagi kita adat budaya, seperti kita menjunjung tinggi adat budaya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, banyak juga artis-artis atau public figure atau YouTuber sekarang dia mau menaikkan namanya itu dengan menggunakan ya cara-cara seperti itulah. Nah, jadi tidak cocok untuk ditiru lah. Untuk buat para viewer bisa di search saja nanti sekalian, silahkan. Intinya jangan direkam gitu ya Sam ya. Kalau bisa sih jangan kan direkam, jangan berbuat, jangan coba untuk membuat jangan membuat jejak gitu. yang negatif. Iya. Ya, karena sekali kita buat jejak digital itu selamanya akan ada. Ya. Walaupun dihapus saya nggak akan bisa ini seperti ini. Bisa hilang. Ya. Selain video mantap-mantap, apalagi saya ada jejak digital? Di sini kalau bisa lihat bukan jejak digital ya, ada salah satu YouTuber juga punya, bukan sih dibilang itu pornografi enggak, tapi dia salah satu channelnya itu minum-minuman keras. Minum-minuman keras di sana. Nanti teman-teman juga kalau viewer, teman-teman subscriber cuma search saja bisa di YouTube langsung ada salah satu YouTuber yang gitu minuman keras, dan akhirnya itu di-cut oleh pihak dari YouTube ya. Karena itu mengandung unsur ya minum keras ya, minuman keras dalam minuman. Kekerasan dalam minuman. Iya ya. Kekerasan dalam minuman. Minuman Ya, keras. itu. Terus YouTuber juga ada, kebanyakan YouTuber di sini. Yang baru-baru ini juga ada tentang penistaan dan lain sebagainya. Penistaan ya benar ya. Iya. Ibu desa Yang baru, itu ya. iya. Hindu itu ibu desa. Padahal itu udah buat sekian tahun yang lalu kan. Sekian tahun yang lalu. Dan itu juga di komunitas terbatas gitu ya. Iya. Tiba-tiba muncul di medsos, Hmm. itu jadi meresahkan. Jadi janganlah buat yang seperti itu. Nah, Konten-konten yang makanya teman-teman saya berikan sedikit tips lah. Ketika kita melihat video, jangan langsung dipercaya. Apakah langsung kita mengejas orang itu? Kan pada saat itu kan yang merekam video, misalnya kasus penistaan nih, misalnya dia merekam pada saat itu kan tidak ada permasalahan. Tetapi ketika orang memblow up lagi, nah sehingga masalah yang dulunya tidak ada masalah kan mungkin kalangan intern akhirnya didapatlah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya mungkin dia di forum yang itu aja mungkin ya. Seperti itu, seharusnya dirahasiakan tapi hingga bocor lah keluar. Makanya jangan kalau ketika ada kata-kata yang kasar atau apapun itu ya usahakan janganlah. Seperti itu ya, karena itu sangat menjadi bumerang bagi kita. Kan itu kan video udah lama sebenarnya. Ya, ini ada juga pengalaman dari seorang teman di Jakarta. Dia punya keponakan. Keponakannya ini dia lulus beasiswa di Inggris, Pak. Lulus beasiswa di Inggris, sudah selesai wawancara, sudah berangkat dia ke Inggris, dan dia mulai sekolah di universitas di Inggris. Nah, dicek medsosnya, FB-nya, Instagram, apa yang pernah diupload di sana. Iya. Ternyata ada satu uploadannya yang universitas itu tidak berkenan. Akhirnya dia dipulangkan. Iya. Kan sayang. Jadi medsos kita, Instagram kita itu sudah kayak catatan kelakuan baik, Pak. Iya. Kalau dulu kita kan harus cari polisi kan. Iya. Sekarang orang lain, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia kerja sudah dengan gampang mendapatkan informasi tentang diri kita tanpa surat keterangan kelakuan baik atau apa, bisa dicek Di jejak digital di media sosial sosial. kita. Jadi hati-hati menggunakan media sosial. Kalau bisa uploadlah yang baik-baik saja. Seperti kita anti cemas. Ada lagi Sam, contoh Sam. Ini ada juga YouTuber sih banyak, saya lihat di sini YouTuber juga. Nah jadi kita tapi di sini di situsnya kita disuruh tips
supaya kita menghilangkan jejak digital itu dengan cara kita memposting yang misalnya kita dulu punya jejak digital yang tidak baik. Nah, misalnya seandainya itu tidak ada yang melihat, usahakan kamu buat lagi jejak digital atau status kita yang bermanfaat lah, supaya nanti jejak digital yang selama ini kita buat mungkin yang jelek-jelek itu bisa tidak terlihat, tertumpuk, jadi terkubur sama seperti gitu kan. Jadi namanya, apalagi kalau misalnya jejak digital anak-anak yang masih memakai kan masih dia istilahnya labil lah. Seperti itu kan pasti kita semua juga pernah mengalami fase-fase seperti itu, status alay lah. Medsos belum begitu populer. Medsos belum begitu populer, kita sudah buat status-status dari kata-kata. Dulu zaman saya pun masih belum tenar seperti ini, banyak kok yang buat status yang provokasi dan lain sebagainya, tetapi tidak terlalu di blow up ya, karena seperti itu, atau karena mungkin sudah berkembang zaman sehingga apa yang kita lakukan di media sosial itu diperhatikan oleh khalayak luas ya, sampai masuk berita seperti itu. Nah, apakah gini Pak, maaf sebelumnya, apakah seseorang membuat seperti itu ada ininya nggak ya? Oh, saya mau sengaja buat berita seperti itu supaya saya seandainya diundang di berita ini atau bagaimana ya? Kira-kira ada nggak ya seperti itu? Saya kira ada untuk kepentingan menaikkan popularitas statusnya dia. Seperti itu. Kadang-kadang nilai ini sebuah jejak digital itu munculnya ketika si pelaku ini posisinya sudah di ini, statusnya dia sudah public figure atau inilah. Sehingga itu juga memancing ini bahwa jejak digital itu memang bisa seperti itulah dia akan muncul. Maka orang yang memiliki jejak ini memiliki tingkat pengaruh yang luas. Jadi dari rekam jejak ini kadang-kadang dipakai senjata oleh orang-orang sekitarnya untuk menjatuhkan. Nah, ini tips-tipsnya secara ini di kompas.com. Teman-teman bisa lihat cara menghapus jejak digital. Yang pertama itu audit platform media sosial. Audit kayak keuangan aja di audit. Jadi kita harus memperhatikan ya, cek satu-satu, check and recheck. Ini kayaknya nggak bagus, hapus saja. Dan mudah-mudahan belum ada yang screenshot. Iya. Ya sekarang kecepatan screenshot itu memang ya. Screenshot itu cepat sekali, Mas. Di WA group juga hati-hati kalau kita upload apa-apa ya, biar nggak salah upload, nanti ada yang screenshot. Kalau kita sudah hapus masih ada bukti. Terus kalau seandainya kita banyak punya akun, misalnya kita kan biasanya kalau kita mau buat status yang aneh kan kita banyak punya akun media sosial. Nah, usahakan misalnya akun media sosial yang sudah kita terlanjur buat yang jelek-jelek, misalnya status yang tidak bagus, kita hapus saja langsung, kita nonaktifkan itu. Nah, nanti takutnya ke depan seperti tadi yang Bapak bilang, Pak Surya, itu ketika mungkin kita mau interview kerja atau kita mau sekolah lagi, seperti itu kan dilihat jejak digitalnya, seperti itu. Terus yang ketiga, ganti nama. Nama akun. Melalui internet sangat mudah ya, ganti nama akunnya. Nah, ya seperti itu. Terus jangan pakai nama asli ya. Iya, jangan pakai nama asli. Ya, kita pakai yang dicemas. Dicemas 19. Terus matikan fitur tagging, ngetek itu. Matikan ya? Ya, jangan kita sampai ngetek ke orang kan cepet nyebar jadinya. Hashtag kesini. Nah, jadilah dia ngetek ya. Terus buat menjadi akun privat. Kalau menurutku media sosial nggak cocok jadi akun privat. Orangnya juga tempat bersosialisasi. Privat gitu kan. Iya. Tapi ini saya dapatnya itu salah satu tips, bisa aja sih dijadikan ini privat, cuman nggak cocok sebagai sebuah media sosial kok privat gitu. Kalau itu mending nggak usah buat media sosial. Iya betul. Nah ini yang lucunya ini yang nomor 6 nih. Pikir 2 kali sebelum mengunggah. Karena di sana ditanya ya, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Harus bener juga sih ya.
apa yang Anda pikirkan? Kalau kita pikir 2 kali, berarti kita tidak akan mengunggah. Saya pikir pertama unggah, pikir kedua tidak. Oh gitu ya, betul, tidak akan mengunggah. Tapi kan di media sosial benar apa Ya, pikir? apa yang Anda pikirkan? Oh, akhirnya kita disuruh berpikir dulu sebelum kita upload kan gitu. Apa Nggak sebenarnya? salah, Apa kita harus jangan lagi berpikir upload saja, apa begitu maksudnya? Oh. Apa yang Anda pikirkan? Enggak. Kalau kayak gitu nanti ngawur kita jadinya. Kan media sosial sudah bilang Iya. pikirkan dulu artinya kan. Apa yang Anda pikirkan? Kalau kita nggak pikir langsung tulis kan sembarang aja jadinya. Berarti orang-orang yang buat status itu berarti nggak punya. Itu kita nggak bisa ngejudge dari Iya sih. parameter kita sih. Benar. Iya. Ya, cuman kalau mau buat status yang menyakiti gitu ya, yang menyinggung, buat pikir 2 kali. Iya. Sebaiknya jangan. Jangan. Karena kita mau menyakiti si A, ternyata si C ya tersakiti. Tersinggung. Terus Sebaiknya itu sih, kalau yang jelek-jelek jangan, intinya yang jelek. Yang bagus-bagus Kita ingin menumbuhkan jejak digital yang memang positif ya. Mulai dari anak-anak lah. Kita sini Oh ya, satu lagi, Jangan. jangan mengupload foto anak-anak ya. Apalagi pas dia telanjang, misalnya bayi itu dimandiin gitu ya. Ya itu banyak yang sering upload itu. Kasihan nanti saat mereka besar, mereka lihat jejak digitalnya, iya aku bayi kayak gitu. Kasihan kan? Kalau sekarang? Hah? Kalau sudah dewasa? Itu Malu dia dia, sudah dewasa udah dia malu. Oh. Dia lihat jejaknya waktu dia masih bayi kan. Oke. Ya, kamu malu nggak sih kalau lihat waktu bayi kamu dimandiin telanjang gitu? Bagaimana rasanya? Kalau saya sih enggak, masih bayi sih enggak. Enggak. Kalau udah dewasa ya. Sekarang maksudku. Enggak, artinya saya lihat foto saya masih bayi ketika telanjang gitu. Enggak, kalau menurut saya sih biasa aja sih, kembali biasanya. Ya boleh aja sih. Itu kan tergantung setiap orang. Kalau Pak Ode gimana? Malu nggak? Oh zaman itu udah ada foto belum? harus pakai ini. Lensa ya, artinya bukan foto HP ya? Belum. Sekarang kan sudah gampang. Iya. Terutama sekarang, maksudnya sekarang anak-anak. Tapi kalau cewek pasti malu. Iya, kalau cewek malu ya. Kalau kita laki-laki sih. Sudah berbacang turunan ke punya malu. Telanjang kecil. Terus yang ketujuh nih ada lagi bentuk citra positif di dunia mana? Di dunia maya. Kita harus bentuk citra positif, bukan pencitraan. Tapi itu kayaknya bisa dianggap pencitraan juga ya. Iya, branding. Branding. Kita harus membranding diri kita baik, keren. Kan bukan hanya sekedar pencitraan. Iya. Tapi sekarang kan dimanfaatkan media sosial oleh orang-orang tinggi-tinggi untuk. Iya, memang begitu. Jokowi kan dia media darling ya. Iya, media darling. Dia kan media suka media. Iya, Iya. sekali. Karena memang zamannya itu manfaatkan itu, tapi yang baik. Iya. Ini dah. Ini yang paling terakhir itu dah harus bentuk citra positif ketika sudah dihapus semua. Intinya kalau di agama itu kita lupakan dosa-dosa kita yang lama, kita buat buka lembaran lagi yang baru. Nah seperti itu. Yang dulunya kita mungkin kata-kata kasar kita masukkan di sana ya. Kita buat lagi lah supaya orang-orang itu bisa termotivasi. Nah seperti kita anti cemas kan mungkin yang termotivasi buat channel seperti kita, mungkin seperti itu anak-anak dan lain sebagainya, seorang dewasa. Nah, jadi kita bisa membuat pemikirannya itu jadi open minded lah, atau bisa bertukar pikiran seperti kita ini. Saya yang posisi muda, Pak yang lebih ini, jadi kita bisa bertukar pikiran ya. Semoga keluarga-keluarga juga, terutama deh biasanya kalau kayak gitu menurut saya sih dari keluarga ya Pak. Kontrol keluarga itu penting ya. Ketika kita anak-anak biasanya kan anak-anak remaja seperti itu, anak-anak muda kan yang buat status mungkin ya. Iya banyak loh, ada yang buat video tawuran ya, Iya, jambak-jambakan gitu. Iya, berantem. Sebaiknya jangan divideoin lah itu. Atau jangan sekalian berantem. Kalau udah nggak bisa nahan berantem, jangan lah divideoin. Kalau itu divideoin, di share,
itu kan tetap ada di situ. Nanti dia misalnya cewek nih yang berantem kan banyak video cewek yang jama-jama kan. Terus misalnya nanti mereka besar ketemu calon suami pacar, terus sama calonnya dikenalin ke mertua. Mertua ingat nih lo, kamu kan yang jama-jama kan di YouTube ya. Malu ya. Tapi sekarang apa di merah muka kita gitu-gitu. Apalagi nanti kalau sudah punya anak juga. Nanya, ibu pindah gitu. Ibu juga. Itu nggak bisa dibanggakan. Nggak ada kebanggaannya sama sekali. Gak mungkin lah kita ngasih tahu anak kita, lihat lo ibu dulu tuh jama-jamaan rebutin cowok gitu. Itu nggak banget guys. Sebaiknya hindari hal itu. Kalau ya sedikit itu membahas lagi tentang jambak-jambaan Pak. Pada saat itu apakah kalau zamannya Pak Ode ya? Kan kalau anak sekarang kan mungkin dia perebutan cowok dan lain sebagainya, mereka sampai saking berantem kayak gitu. Kalau zamannya Pak Ode ada nggak seperti itu? Zaman itu ada, tetap ada. Zamannya kalau zaman kita kan istilahnya zaman itu kan ini kadang-kadang mental ego ego masa muda ada orang muda itu kan benar menang sedikit gitu. Apa cerita lah tuh? Ya benar-benar. Saya SMP. Saya sih SMP SMA tuh. Cuma saya heran ya, cuma ngelihat aja bisa berantem. Aduh, untung pada saat zaman apalagi kita berbanyak, artinya berkelompok gitu. Karena merasa ada yang nanti melindungi, ada ini, muncul ego itu ya tadi. Betul. Iya. Tapi zaman saya SMP, SMA itu sebenarnya udah mungkin bilangnya lebih parah ya, berantem dan lain sebagainya, tetapi zaman saya belum setenar ini media sosial. Seandainya dulu ada media sosial, nggak tahu saya. Kondisinya kan seperti sekarang. Iya, sama aja sebenarnya. Dari masa ke masa itu punya ini. Dulu nggak ada kameranya nggak sedengar sekarang. Iya. Dulu makanya karena ada inilah kita memang harus berhati-hati. Iya. Ada kemajuan teknologi ini, apalagi mudah dengan membuat video, langsung upload sehingga meresahkan. Makanya materi-materi kita selalu kita branding dengan ini ya Pak ya, kita persiapkan, tidak ada yang supaya tidak ada menyinggung satu sama yang lain, gitu, seperti itu. Buat subscriber, buat viewer, terima kasih banyak sudah memberikan ruang kepada kami ya, sehingga kami semangat juga membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terutama jejak digital ya. Oke Pak Surya, ada tambahan? Sudah nih San, gitu aja. Ya itu aja. Ada loh sekarang yang ngetren itu kalau Pak Ode dari sisi adat nih. Pak Ode menurut pendapat pribadi nih, yang Bu Desa sampaikan itu menurut Pak Ode gimana sih? Sebagai yang berkecimpung di di dunia adat, di dunia tereste, di dunia agama itu, agama Hindu Bali yang disampaikan Bu Desa itu terasa menyakiti atau bagaimana? Nah, itu kan dia kan ibaratnya mengecoret menek itu. Artinya dia kan mau menjalani kehidupan seperti itu dari kecil. Kebahagiaan dari Bali itu kan tanah leluhurnya lah. Siap. Tidak mesti harus itu. Memang saat ini ada perubahan terhadap keyakinan itu kan. Anggaplah bagian dari perjalanan ini. Tidak perlu lagi membahas yang di belakang. Apalagi kita sampai menyinggung kita orang Bali. Ya. Berarti sama seperti jejak digital ya Pak ya. Ketika sudah tahu itu jelek ya hapus aja, nggak usah diingat lagi kan seperti itu. Kalau misalnya seandainya kan gitu, ya hapus, kita buka lembaran lagi yang baru, buat citra kita lebih positif lagi kan gitu ya. Harusnya berdasar yang gitu ya. Iya, harusnya seperti itu dia. Selesai nggak usah dibanding-bandingkan lagi. Kita pun semua mempunyai masa lalu yang buruk kan seperti itu.
Nah, membandingkan agama, kayaknya memang di agama ada budaya ya, yang memang betul. tidak anu ya, Masalah tidak akan pernah keyakinan. ketemu, tidak gitu. akan pernah ketemu. Tidak akan ada garis gininya ya. Iya, garis titik begininya. Kecuali kita sesama manusia ya kita saling menghormati lah seperti itu. Gimana lagi, Pak? Oh, dia ada rencana melaporkan ke polisi. Bukan Pak. Bukan ranahnya, Pak. Ya kita ini ya, apa namanya, melaporkan enggak, artinya kita kan hanya prihatin aja. Ya tidak semestinya, Iya, itu. artinya sampai segitu. Mari kita saling menghormati keyakinan kita dan keyakinan harus tetap kita jaga ya Pak Yana, karena kita tidak bisa menyamakan semua orang dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi yang penting kita hormati masing-masing punya keyakinan seperti itu. Ya. Jangan sampai menyinggung budaya orang, Iya. keyakinan orang. Itu saja. Ya. Oke, itu. Ada satu yang perlu kita kasih juga, Sam. Iya. Hal-hal apa saja yang baik yang kita upload di media sosial, Sam? Sebutkan satu deh. Apa yang harus kita upload di medsos Yang baik? pertama, Misalnya apa? ya memberikan informasi supaya bisa mencerdaskan masyarakat seperti yang dicemas itu. Memberikan informasi yang benar lah istilahnya. Kita ketika kita mencari pun pasti mencari di situs-situs yang sudah terpercaya. Nah, kembali lagi ke hoax waktu itu kan. Nah, itu hoax kan pernah kita bahas. Nah, saya carinya kompas.com, detik.com ya seperti itulah. Karena itu yang paling pertama kali muncul. Jangan kita lihat yang di bawah-bawah, kita kan nggak tahu ya. Biasanya yang pertama kali muncul itu biasanya yang paling terpercaya menurut saya ya. Gitu. Ya. Kalau Pak Ode, apa sebenarnya yang kita upload di media sosial? Yang kita upload ya informasi yang sumber kebenarannya itu pasti. Itu. Kalau tentang diri kita sendiri, Pak Ode, apa yang kita upload di medsos? Diri kita, pencapaian misalnya apa gitu ya. Kita dapat gelar insinyur, Ode dapat gelar insinyur. Kembali ke foto, kembali ke orangnya masing-masing. Kan itu salah satu tips. Ya, Jadi yang kita upload adalah pencapaian. Ya. Misalnya kita dapat juara nari, gitu kan. Tarian kita ya atau apa. Tapi kan kita sudah membranding diri kita baik kan. Saya main musik seperti itu. Saya main musik karena dia jago musik. Iya. Enggak sih jago, artinya bisa lah. Ya. Kalau saya misalnya pantun-pantun lucu kayak gitu ya bisa membuat medsos kita juga jadi menambah ketertarikan orang ya untuk melihat medsos kita. Nah sekarang Facebook, Instagram sudah mulai turun. Yang sedang naik sekarang itu adalah TikTok. Oh yes, TikTok. Pak Ode pernah buat TikTok? Belum. Yang sudah punya TikTok? Nggak punya. Saya sudah punya TikTok. Saya punya akun TikTok. Yang saya upload di TikTok itu makanan tok isinya. Saya makan kemana? Saya di Kelungkung ini kan banyaknya tempat makan kan. Iya. Nah, kecil besar atau di emperan itu saya videokan menunya, makanannya, terus saya buatkan di video TikTok. Karena TikTok itu bukan hanya joget-joget, goyang-goyang. Iya betul. Ada banyak informasi di sana yang positif. Ada juga yang di TikTok itu men-share tentang saham misalnya. Nah, dia bagaimana sih cara mengukur saham? Itu ada banyak sekali informasi di TikTok. Resep masakan. Ya, misalnya saya pinter masak apa nih? Bisa buat gini masakan, video masak, bisa di TikTok, video singkat. Bisa musik kan? Iya, bisa. Cara memencet not balok kunci C ya. Kunci D ya. Itu bisa dibuat berseri di TikTok. Oh.
Seperti itu, jadi nggak goyang-goyang aja. Sejauh ini saya belum ini, tapi saya lihat saya membrandingnya TikTok itu sih goyang-goyang. Identik dengan goyang-goyang. Identik ya Pak ya. Goyang-goyang. Jadi, Makanya karena saya nggak bisa istilahnya seperti itu kan, nggak lemah gemulai kecuali makanya bisa, bahkan nanti video di TikTok itu ya. bisa di-share di Instagram dan di Facebook. Jadi nge-branding diri itu bisa sekali jalan. Ayo kapan-kapan nanti Kita Mas. buat TikTok di TikTok, video TikTok misalnya saya mau nge-branding diri sebagai pianis gitu. Iya. Bisa memberikan tips-tips membuat mencetak anak balap itu di mana. Iya. Jadi itu videonya bisa di-share di Facebooknya, bisa di-share di Instagramnya dan sebagainya. Gitu. Kalau kayak anti cemas ini kira-kira kalau di TikTok kan bisa nggak? Terlalu Nah, panjang. cemas di TikTok kan mungkin poin-poin kata-kata, poin-poin diskusi aja. Oh iya sih, kapan-kapan kayaknya bagus gitu Pak. Poin-poin diskusi Nanti diskusi kita apa itu yang, tapi itu kan maksimal videonya 15 detik ya. Oh, 15 sampai 60 detik 1 menit. sebegitunya ya dia membuat apa zaman sekarang itu ya, video 15 detik aja bisa mempengaruhi seluruh dunia kadang kan seperti itu kan. Ya, kan cuma 15 detik loh kadang 15 detik orang tuh bisa, wih kayak gini ternyata, wih kayak gini ya gitu seperti itu. Sangat-sangat mempengaruhi memang dunia digital itu sangat luar biasa pada era sekarang, termasuk kita membuat ini nih luar biasa sekali ya. Jadi cepat informasi kita tercapai. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Ya, itu aja. Ya, ini aja dulu viewer semua. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ingatlah selalu untuk membuat jejak digital atau branding diri kita yang baik. Itu akan bermanfaat untuk masa depan kita, apapun itu, sebagai berkembang di dunia pendidikan, pekerjaan, karir, Siap. apapun itu, buatlah selalu yang baik-baik. Terkait dengan hobi boleh apapun. Kepintaran kita itu bisa dimasukkan ke media sosial, asal jangan menimbulkan orang lain. Oke. Itu Ya, aja sama teman-teman Pak Odin tentang Ya. jejak digital 2 episode 2 ini target berharap para kaum milenial, generasi muda kita ini untuk selalu menggunakan dunia teknologi ini agar benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Iya. Karena teknologi ini kan kita sudah ketahui seperti pisau bermata dua. Iya. Jika kita bisa memanfaatkan dengan baik, tentu akan memberikan sebuah ruang bagi kita untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Jika kita berbalik malah menggunakan, otomatis ada hal-hal negatif yang akan selalu mengintai kita, apalagi dengan adanya undang-undang ITE ini. Jadi kita harus tetap memahami bahwa segala hal negatif yang muncul di jejak digital ini terkadang akan membawakan dampak buruk sampai ke hukum. Karena itu baik-baiklah kita, terutama anak-anak sekolah generasi muda, mari isi jejak digital ini dengan hal-hal yang positif, misalnya tentang meningkatkan prestasi, pencapaian prestasi kita. Jangan memakai media sosial ini untuk mengeluh, artinya curhat yang negatif, curhat keluarga dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya menyelesaikan masalah tapi akan menyebabkan masalah baru. Kita hubungan dengan sekeliling kita juga akan baik. Itu mari kita gunakan jejak digital ini dengan positif. Mungkin itu Pak ya. Terakhir saya like, comment, and subscribe channel kita Anti Cemas. Antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Deliver information to educate people. Terima kasih banyak. Oh, jangan lupa juga iklannya ditonton. Ya siap. Selain ditonton, diklik juga. Iya. Diklik juga ya. Itu sebagai penyemangat kita dalam berkarya. Oke, terima kasih. Semoga ini semua bermanfaat. Bye bye. Bye bye. Terakhir nanti cemas ya. Iya. 1, 2, 3.
anti cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat.